Ya, yang paling menarik ketika saya riset tentang gejala COVID-nya, dari mulai imun menurun, pernapasan terganggu, ya mulai macam-macam lah segala gejala COVID yang Anda lebih tahu di dalamnya, saya cari dalam narasi hadis-hadis Nabi, dan Masya Allah, Alhamdulillah, ditemukanlah satu herbal, saya sebut herbal, yang mencakup semua gejala tadi. Saya tidak akan mengambil apapun dari ini dengan kecintaan kami kepada Indonesia. Hanya saya ingin satu saja, sebutkan referensinya bahwa ini dari hadis Nabi. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Adi Hidayat baru-baru ini mengungkap sesuatu yang mengejutkan, sekaligus kabar gembira buat kita masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Dalam ceramah beliau yang berdurasi 2 jam 28 menit 17 detik itu, melalui kanal YouTube Adi Hidayat Official, beliau, Ustadz Adi Hidayat, mengungkap kemungkinan ditemukannya herbal untuk COVID-19 melalui hadis-hadis Rasulullah. Beliau, Ustadz Adi Hidayat, mengaku telah mengumpulkan berbagai data dan referensi dari Al-Quran dan hadis dan sumber-sumber lainnya sejak Maret 2020 mengenai wabah COVID-19 ini menjadi sebuah bagan informasi. Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan salah satu hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang akan adanya suatu wabah atau pandemi di masa mendatang. Ketika perbuatan umat manusia semakin jauh menyimpang dan tak terkendali, misalnya maraknya LGBT saat ini. Beliau juga menjelaskan terkait hadis Rasulullah dan ayat dalam Al-Quran mengenai penyebab munculnya suatu wabah diakibatkan oleh cara makan yang tidak sehat dan mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Adi Hidayat melanjutkan bahwa penyebab wabah diakibatkan oleh penyimpangan-penyimpangan segelintir manusia yang memang menginginkan wabah itu terjadi. Dalam penjelasan beliau dengan mengutip hadis dan Al-Quran, beliau mengatakan bahwa wabah tersebut bisa jadi hukuman buat orang-orang yang ingkar dan suka berbuat maksiat, dan bagaimana sikap kita umat Islam dalam menghadapi wabah pandemi ini. Selanjutnya, Ustadz Adi Hidayat membacakan beberapa hadis dari Rasulullah mengenai wabah yang akan menimpa suatu kaum di masa mendatang. Pertama, kata Nabi, jika wabah itu terjadi, baik skalanya epidemi, lokal, satu tempat tertentu tapi luas, atau menjadi pandemi, tak terkendalikan sampai keluar wilayah, sampai meluas luar biasa, bisa jadi dalam konteks tertentu ini azaban, bisa menjadi satu hukuman, ya, karena seperti yang pernah ya, diberikan oleh Allah, ya ba'athuhullahu ayat ada mayyasha, ya, pada segolongan umat tertentu yang pernah terjadi di masa lalu, dan itu memungkinkan terjadi di masa depan jika umat itu bersikap seperti orang-orang sebelumnya yang pernah diazab dengan wabah. Ya. Nah, kita bertanya begini, siapa umat sebelumnya ini yang pernah diazab dengan wabah? Gali fakta sejarah. Ya, kita bisa temukan di antaranya di Al-Quran, kita temukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 132 sampai dengan 133. Nanti ini kisahnya Fir'aun, ya, la'anahullah. Fir'aun itu pernah juga diazab oleh Allah dengan wabah sampai tingkat tertinggi ditenggelamkan nanti, ya. Ketika Allah kirimkan kemudian angin, ketika Allah kirimkan virus, ya, ada yang menerjemahkan virus. Kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, ada yang menerjemahkan dengan virus, ada nanti kemudian darah, ada nanti kodok dan sebagainya, serangga, sampai puncaknya belum beriman juga, akhirnya tenggelam. Nah, yang mau saya katakan gini, ketika kita gali apa perilaku mereka nih sampai mendapatkan hukuman berupa wabah ini, maka oleh Nabi dijelaskan kembali dalam sunnah Nabi yang bisa kita lacak. Anda bisa temukan di Sunan Ibnu Majah. Ya, jadi kalau kita ingin menggali kumpulan hadis Nabi, tentunya kita kembali ke kitab hadis-hadis. Ya, di antaranya ada Sunan Ibnu Majah yang disahihkan kemudian termasuk oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, di nomor hadis yang ke-106. Saya sudah cantumkan di riset saya. Ya, nanti ada di sana. Kalau nanti Bapak Ibu ingin dapatkan pula, nanti saya coba usahakan untuk berikan kopinya. Ya, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattun, ya, hatta yu'linu biha
tidak pernah akan terjadi di satu masa ketika seseorang berbuat perbuatan fahisyah. Ini sebab pertama. Nah, ini faktor pertama, wabah itu bisa turun, baik menjadi nanti epidemi ataupun pandemi. Menyebarnya perbuatan fahisyah. Sampai kemudian kalimatnya muncul dari redaksi Nabi, sampai diturunkanlah ta'un, wabah. Ya. Jadi muncul perbuatan fahisyah. Fahisyah itu dia termasuk bentuk tunggal dari kata fakhsya, ya, muannas. Jadi ada fakhsya, diksi awalnya di fahisyah, nanti kemudian temannya mungkar. Ya, kalau kita baca Quran surah ke-29 ayat 45, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Asal diksi dari fakhsya itu dari kata fahisyah, perbuatan buruk yang bersumber dari syahwat seksual. Ya, maaf sekali, pornografi, porno aksi, seluruh perbuatan zina, LGBT, ya, dan segala turunan-turunannya, kata-kata jorok, kotor. Jika itu sudah mulai menyebar tak terkendali, bahkan sudah dianggap biasa, dianggap perbuatan-perbuatan yang legal, ya, yang normal, maka itu sangat memungkinkan pertama terjadinya wabah. Jadi wabah itu pertama, ya, itu kaitannya ada penyimpangan perilaku. Ya, kaitan pertama dengan perilaku seksual, ya, yang terjadi yang tadi saya sampaikan. Ya, ini mungkin sudah tampak di kita, ya. Kita tidak berbicara dulu dengan COVID-19, ya. Ada HIV misalnya, apa faktor utamanya kita cek, bukankah itu virus juga dan sebagainya. Yang jelas jika mulai ini muncul perbuatan tak terkendali, maka resiko yang pertama, ini saya mau sampaikan begini, ya, mohon maaf sekali, yang menyampaikan Allah lewat Rasulnya. Kalau yang menyampaikan ada hidayat, Anda bisa tinggalkan, Anda bisa ambil pendapat lain. Tapi kalau yang menyampaikan pencipta kita, apa Anda masih ragu juga? Sementara kita disifati mukmin, yakin tanpa ragu. Kalau Allah saja Anda ragukan, nanti siapa lagi yang Anda percayai? Allah mengatakan pada kita, jaga betul, jangan sampai bertindak hal yang dilanggar, ya, hal yang sangat dilarang, dan ini bisa mengantarkan pada hadirnya wabah. Ini bagian pertama. Yang kedua, bisa berarti salah konsumsi. Ya, pola makan yang tidak benar, hal-hal yang diharamkan dan sebagainya. Bahkan di hadis Muslim jelas ada beberapa redaksi yang ketika dikonsumsi itu bisa menyebabkan penyakit bahkan mewabah. Ya, bahkan di hadis Muslim redaksinya menggunakan kelelawar, itu kan? Nanti ada beberapa lain yang diharamkan. Di Quran nanti banyak. Bahkan tugas Nabi di antaranya ketika ditetapkan oleh Allah, Quran surah ke-7 ayat 157. Quran surah 7 ayat 157. Ya. Sudah? Nanti di pertengahan ayat ini Allah memberikan penekanan di antara tugas Nabi menunjukkan beberapa hal-hal, ya, hal-hal apa saja yang halal untuk dikonsumsi, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan segala hal yang kotor. Khaba'ith jamak dari kata khabithah. Khabithah itu bisa jadi juga terkait hal-hal kotor yang terkait erat yang bisa melahirkan wabah. Ya, bisa jadi virus, bakteri, kotoran, macam-macam. Karena itu masuk kamar mandi yang banyak kotorannya, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Cuma sayangnya diartikan setan laki-laki dan setan perempuan. Padahal itu konteksnya hal-hal yang kotor. Setan senang dengan segala yang kotor. Kita itu orang bersih. Karena itu bab pertama dalam fikih thaharah, membuat kita bersih dan suci. Ya, kalau orang senang bersih-bersih, suci, itu luar biasa, gampang menghindari segala ini. Ya, bisa jadi tidak rentan dengan virus, tidak rentan dengan bakteri. Ya, itu prinsip utama dalam fikih. Saya kembali lagi, ya. Jadi faktor pertama bisa jadi ini penyimpangan perilaku, kemudian juga cara makan yang tidak sehat, ya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, jadi satu penyimpangan perilaku seksual, yang kedua salah konsumsi, mengonsumsi yang haram dan seterusnya. Dan yang ketiga, ini memang agak sensitif, tapi ini terjadi. Ya, bisa jadi satu propaganda besar yang disiapkan oleh kalangan-kalangan tertentu yang memang sudah melampaui batas. Dalam bahasa Quran, melampaui batas itu disebut dengan kata kerjanya togo. Togo, ya, sifatnya melekat pada orangnya disebut toghin, jamaknya disebut togut. Ya, yang paling menarik ketika saya riset tentang gejala COVID-nya, dari mulai imun menurun, pernapasan terganggu, ya, mulai macam-macam lah segala gejala COVID yang Anda lebih tahu di dalamnya, saya cari dalam narasi hadis-hadis Nabi, dan Masya Allah, Alhamdulillah, ditemukanlah satu herbal, saya sebut herbal, yang mencakup semua gejala tadi. Dan itu, dunia internasional pun belum masuk ke situ. Belum ada kesadaran itu, gitu. Ya, saya cek kemudian, di Indonesia nggak ditemukan materinya.
Ini hanya ada di 2 tempat di dunia. Dan zaman Nabi sudah dipraktikkan. Ada gejala-gejala yang serupa pernah ditangani Nabi dengan pendekatan yang bisa diminum, bisa dimasukkan, teteskan ke hidung, bisa diasap gitu. Ya, itu ternyata saya cek sudah masuk jurnal, Prof sekalian. Ini materinya udah ada di jurnal, ya jurnal-jurnal ilmiah internasional. Saya ada beberapa jurnal nih yang sudah ada, ya. Tapi saya mohon maaf saya belum bisa zoom ya nanti. Maksud saya nanti saya bikin statement di akhir. Ini sudah ada zoom internasionalnya. Ini sudah tahu ternyata khasiat-khasiat ini herbal ini, tapi belum ada kesadaran bahwa ini bisa mengatasi persoalan yang tengah kita hadapi saat ini di pandemi COVID. Ya, saya keluarkan itu, saya lacak hadisnya dari sejak 18 Maret saya usahakan, saya dapatkan dari sahabat kami karena ini hanya dapatkan di 2 tempat di dunia. Ya. Di Himalaya dengan di Saudi bagian timur. Ini ada. Saya minta kemudian dan itu alhamdulillah ada. Saya cobakan, ya kita treatment beberapa teman-teman yang isolasi mandiri ya karena di rumah sakit kan tidak mungkin karena protokol kesehatan. Tapi menariknya kalau ada izin dari keluarga untuk kepentingan pribadi boleh jadi pendamping suplemen. Kami 6 bulan coba ujikan itu sampai dengan sekarang rekornya 100%. Hanya 3 hari paling lama. Ya. Yang terkait dengan COVID ini saya tidak mengatakan obat ya. Kalau enggak besok nanti saya diundang. jadi saya katakan ini ada pendampingan prophetic healing. Kemudian saya sempat share juga Zoom dengan beberapa 9 direktur rumah sakit. Kita berikan bantuan juga itu dengan skala yang sangat terbatas. Dan menariknya saya coba pesan itu 1 kali lewat online. Ya ingin tahu gitu kan. Ada dilacak. Ini sudah di produk internasional. Tapi dengan arah pengobatan tertentu. Bukan ke COVID. Ya, bukan gejala-gejala ini dan belum tahu kalau ternyata itu bisa untuk gejala yang dimaksudkan. Jadi kalau kita pesan pun ada, cuma kualitasnya belum tentu sama karena ada 15 spesiesnya, 15 spesies. Nah, saya coba pesan, ya saya minta staff saya pesan, coba saya pengen tahu nyampe nggak ke kita barangnya. Tahukah Anda apa yang terjadi? Begitu saya pesannya lewat ke Himalaya, ternyata barang yang datang ke kami harus masuk dulu ke Cina dan ketika saya terima di Indonesia, addressnya, alamatnya dari Wuhan. Anda bisa bayangkan? Bagaimana bisa kontrol terhadap itu pun mulai ada kesadaran dan di beberapa tempat sekarang mulai ada kesadaran untuk itu. Saya sudah menyampaikan kepada relasi terkait teman-teman, saya katakan begini sampai ke negara pun. Jika negara membutuhkan ini dan benar, ya silahkan uji. Rekomendasi kami siapapun yang ingin menguji dari pihak manapun silahkan uji di lab. Kalau betul terbukti ada manfaatnya, saya serahkan sepenuhnya untuk negara. Saya tidak akan mengambil apapun dari ini dengan kecintaan kami kepada Indonesia. Hanya saya ingin satu saja, sebutkan referensinya bahwa ini dari hadis Nabi. Itu saja.